Oke, pada video kali ini kita akan membahas model-model insidensi, dan di sini kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya definisi garis pada geometri insidensi tersebut ya. Nah, yang pertama dulu kita masuk ke definisi model insidensi. Nah, ini saya lihat masih banyak yang salah mengemukakan apa itu model insidensi ya. Nah, kalian bisa buka buku di ruang baca virtual ya, karangan Pak Rauh ya. Kalian cari aja pustaka UT gitu, nanti kalian cari di katalog geometri ya. Oke. Nah, yang perlu kalian pahami di sini apa maksud model insidensi ya, model insidensi. Nah, model geometri insidensi. Nah, insidensi. Nah, model geometri insidensi itu suatu sistem ya. S1, S2, S3 yang memenuhi keenam aksioma insidensi. Nah, insidensi. Nah, jadi keenam aksioma insidensi harus terpenuhi. Nah, tentu kita harus tahu S1 itu melambangkan apa, S2 melambangkan apa, S3 melambangkan apa ya. S1 itu kita sebut sebagai titik ya. S2 itu adalah garis ya. Dan S3 itu bidang di sini. Nah, definisi garis dan bidang ataupun titik itu berbeda dengan garis yang mungkin kalian pahami. Kalau garis di geometri yang pernah kalian lihat mungkin hanya sebuah garis lurus ya. Nah, kadang di geometri insidensi ini garis ini bisa garis melengkung ya, garis yang tidak lurus ya, atau garis apapun. Yang penting dia minimal terdiri atas 2 titik. Nah, 3 titik boleh seperti itu. Nah, untuk menyatakan garis kita cuma menggunakan notasi, misalnya di sini ya, garis. Nah, A, B. Garis A, B berarti yang ini kalau pada diagram seperti itu. Nah, B, C yang ini. Kemudian C, A yang ini. Nah, itu definisi garis. Garis itu bisa diwakili saja dengan seperti itu ya. A, B, C, A. Nah, setelah itu garis itu bisa jadi dia terdiri atas kumpulan 3 buah titik. Tapi di model insidensi dia harus memenuhi aksioma insidensi. Aksioma insidensi tidak membenarkan ya 2 buah garis yang berbeda berpotongan di lebih dari 1 titik gitu. Jadi paling banyak titik potongnya itu adalah di 1 titik. Nah, jadi kita lihat ya yang M4 ini. Nah, di sini tidak ada gambar, tapi kita bisa baca ini bahwa kolom dalam daftar berikut itu bukan kolom ya, kolom dalam daftar berikut gitu. Nah, kolomnya di sini bisa 1, 2, 4 ya. Kalau kolomnya 2, 3, 5, 3, 4, 6, 4, 5, 7, 5, 6, 1, 6, 7, 2, 7, 1, 3. Nah, kalau kita lihat ya, antar kolom tersebut ya paling banyak cuma bertemu di 1 titik. Nah, di sini saya list saja misalnya M4 ya, pada garis di sini 1, 2, 4 gitu. Apalagi 2, 3, 5. Nah, ini kan ada 2 buah yang sama seperti itu. Nah, kalau kondisinya ada 2 buah yang sama, di sini angka 2, di sini juga sama 2 ya.
Nah, maka tidak ada angka yang sama di yang lainnya. Kenapa? Kalau dia sama, misalnya 124 misalnya garis, kemudian si 125 tidak boleh kita definisikan lagi sebagai garis ya. Kenapa? Karena nanti akan melanggar aksioma insidensi bahwa ada dua garis yang berpotongan lebih di satu titik gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa garis-garis yang terbentuk ya, garis itu dilambangkan dengan seperti apa? Tiga buah angka seperti ini ya. 124, 235, 124 karena dia harus memenuhi aksioma insidensi yang sama antar garis itu hanya boleh satu buah ya, unsur yang sama seperti itu. Nah, jadi model insidensi ya sistem yang membentuk garis tadi, bidang, titik, garis, dan bidang yang memenuhi keenam aksioma insidensi seperti itu. Nah, kemudian itu masalah garis. Nah, lanjut kita lagi masalah bidang. Nah, dari aksioma yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu ya, saya pernah upload tentang aksioma, bahwa sebuah bidang itu minimal harus terdiri dari 3 titik yang tidak segaris gitu. Nah, minimal 3 titik yang tidak segaris. Nah, di sini bidang ya. Nah, bidang dapat dibentuk oleh berapa? Minimal ya 3 titik yang tidak segaris. Nah, karena kita paham ya bahwa geometri insidensi itu dapat dinyatakan oleh seperti yang ini tadi garisnya ya. Kalau ya A, B, C itu merupakan sebuah garis, nah ini tidak bisa ya. Maka ini bukan merupakan bidang, Nah, kenapa? Karena kalau berdasarkan aksioma geometri insidensi, dia tidak boleh segaris. ABC itu adalah garis ya, maka dia tidak bisa dinyatakan sebagai bidang. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat di M3 ya. Ini bidangnya adalah ABCD ya, bidang ABCD. Nah, kenapa tidak boleh memasukkan ABC ke sistem ya, ke model insidensi? Kenapa cuma satu aja yang boleh? Nah, kalau saya masukkan ABC dan ABCD itu merupakan bidang yang sama ya, bidang yang sama. Kenapa demikian? Karena bidang itu akan terbentuk ya kalau dia ada yang beririsan ya, bidang yang berbeda itu maksimal beririsannya cuma di 3 titik seperti itu ya. Oke, perlu saya tegaskan lagi ya bahwa ya dua buah bidang yang berbeda ya, dua buah bidang yang berbeda itu tidak memotong 3 buah titik yang tak segaris ya. Jadi kalau 2 buah bidang yang berbeda, saya kasih contoh yang realnya ya. Nah, walaupun sebenarnya di geometri insidensi ini bisa jadi yang bentuknya abstrak gitu. 2 buah yang berbeda, nah, dia hanya berpotongan di paling banyak di 2 buah titik, paling banyak di 2 buah titik yang maksudnya tidak ada 3 titik yang tak segaris ya di titik potongnya. Nah, artinya apa?
kalau dua buah bidang berbeda itu pasti dia akan memotong sebuah garis seperti itu. Jadi oleh karena itu di sini ya tidak boleh kita memakai ABC. Kalau memakai ABC itu bidangnya sama aja dengan ABCD seperti itu ya. Nah, makanya di sini cuma ada satu bidang. Nah, berbeda dengan yang di atas, di M2 ABC, ABD itu boleh. ABC itu beda dengan ABD. Jadi sistem jadi model insidensinya masih terpenuhi ya, karena aksioma insidensinya terpenuhi. Nah, tapi ABC, ABD, tapi C dan D-nya beda, aman ya. Karena 3 titik yang tak segaris itu berbeda gitu ya. ABC antara ABC dan ABD itu berbeda seperti itu. Nah, jadi di geometri insidensi ini sebenarnya ya ada juga yang bentuknya abstrak yang tidak ada gambarnya seperti ini. Di contoh yang M4 ini tidak ada diagram seperti itu. Nah, kita lihat lagi M6 ya. M6. Kalau kamu lihat di garis, ini kan garis ini. Garis 1 2 3. Nah, tidak ada dua buah yang sama gitu. Ya. Ambil misalnya 4 5 6. Di sini ada 5, tapi nggak akan ada 4 dan 6 seperti itu. Di sini juga ada 5, tapi tidak akan ada 6 4. Tidak ada ini ya. Tidak ada 4, 6, 2, 8. Tidak akan ada di 5 gitu. Nah, 1, 9 ya. Di sini ada 5 nih. Nah, di situ ada 5. Nah, tapi tidak ada 4 tadi ya. 4, 6, 2, 8, 1, 9 itu tidak akan ada di sini. Supaya apa? Supaya aksioma insidensinya itu masih terpenuhi. Nah, jadi perlu diingat bahwa model ya insidensi ini adalah suatu sistem yang terdiri atas titik, garis, dan bidang yang memenuhi aksioma insidensi. Nah, mungkin definisi garis seperti yang di sini ini masih abstrak ya. Kamu bisa lihat ya, saya hapus ini. Nah, kita bisa lihat mana yang garis 384 ya. 3, 8, 4. Nah, itu masih satu garis lurus ya, masih bisa kita lihat itu satu garis lurus. 3, 8 balik ke 4 lagi. Nah, itu definisi garis ya. Oke. Yang tidak kelihatan itu mungkin di yang ada di sini ya. Di sini. 369 kali ya. 369 kan ada nih. Apakah ada garis di 369? Jawabannya enggak gitu. Ini 3 ya. Saya rasa 6-nya cuma 1 dan ini 9. Nah, tapi itu sudah mendefinisikan sebuah garis. Kenapa? Karena minimal 2 titiknya itu sudah terpenuhi. Ini 3 titik. Makanya dia mendefinisikan sebuah garis. Nah, jadi geometri insidensi ini sekali lagi mau saya sampaikan ya, bahwa berbeda dengan definisi garis yang mungkin Anda pahami ya, garis itu adalah garis lurus seperti itu ya. Oke, nah sekali lagi bahwa bentuk seperti ini tidak mungkin membentuk model. Misalnya saya definisikan ini suatu garis ya, garis, dan ini sebuah garis. Nah, ini bukan merupakan model insidensi ya, bukan model insidensi. Kenapa? Karena misalnya ada 2 buah titik potong seperti itu ya. Nah, di model insidensi titik potongnya hanya boleh 1. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Lihatlah titik-titiknya gitu ya, titik-titik di sini. Berapa buah titik potong di titik-titik tersebut. Oke, sekian dulu video tentang bagaimana kalian harus memandang sebuah garis dan bidang di geometri insidensi. Hati-hati, ini mata kuliah yang abstrak ya. Mungkin kenapa ya kita membayangkan bahwa di awal-awal itu geometri ini kayaknya membuktikan sesuatu yang jelas ya. Ternyata pandangan kita hanya kita batasi atas bentuk garis yang seperti ini dan
bidang yang definisinya seperti ini ya. Sebenarnya di geometri insidensi kalau ada 3 titik ya kita bisa bilang itu garis walaupun tidak ada garisnya. Nah, saya ulangi lagi, ini 369 itu tidak ada garis, tapi kita bisa membilang itu garis karena dia memenuhi si aksioma insidensi tadi, minimal terdiri atas 2 titik ya. Oke, ini saya ulang-ulang menyampaikan ini supaya lebih mengerti dan lebih paham. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan membuat video lagi tentang keisomorfan ya. Kalau sudah paham makna garis di sini ya, makna garis dan makna bidang, baru bisa kita masuk ke materi selanjutnya tentang keisomorfan ya. Sampai ketemu di sesi 2. Terima kasih atas perhatiannya.